Hello Bright People, welcome back to my channel Pak Yakriwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Bright People, terima kasih bagi penonton-penonton setia dari channel Pak Yakriwut. Kali ini kita lanjut ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas suatu kasus ya. Beberapa kasus pada zaman dulu ya. Ini membahas di luar negeri ya teman-teman. Jadi pada zaman dulu itu kasus ini selesai. Nah, namun selesainya kenapa teman-teman? Jadi selesainya oleh arwah itu sendiri. Nah, pada kasus itu penghilangan nyawa ya teman-teman. Jadi orang yang sudah meninggal ini memecahkan kasusnya sendiri ya. Bagaimana bisa ya teman-teman? Ya mungkin teman-teman tahu ya, ada beberapa kejadian beberapa bulan atau 2 tahun yang lalu ada terjadi di Indonesia. Saya tidak bisa nyebutkan kronologisnya gimana, tapi masalahnya ini sudah selesai. Daripada saat itu korbannya lah yang melaporkan. Jadi arwahnya sendiri merasuki tetangganya seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya sebut saja Asep ya namanya ya teman-teman di kasus pada saat itu. Nah kali ini beberapa kasus yang saya ceritakan ke teman-teman ini kejadian nyata yang dimana arwah-arwah para korban sendiri yang menjadi atau yang memecahkan kasusnya. Jadi kasus yang pertama yaitu Frederick Fischer. Jadi kejadiannya pada tahun 1826. Nah dia ini seorang petani ya, jadi seorang petani dan peternak. Nah pada saat itu dia hilang tiba-tiba. Jadi menghilang seperti itu ya teman-teman. Nah di samping rumahnya itu ada tetangganya yang baik dan murah hati, namanya George ya teman-teman. Jadi George ini mencari temannya ini dan menyatakan bahwa si Fischer ini menghilang ya teman-teman. Nah pada saat itu, nah beberapa bulan kemudian, tepatnya 2 bulan setelah kejadian itu ya teman-teman. Jadi ada seorang warga atau penduduk yang ada di situ malam hari itu tiba-tiba ada sesuatu yang menunjukkan dia, mengarahkan dia suatu bayangan atau arwah ya yang menggiring dia ke suatu tempat di pinggir sungai, tepatnya di bawah jembatan daerah Australia. Kejadiannya di Australia ya teman-teman. Nah pada saat itu kaget nih, setelah dia diarahkan oleh arwah tersebut, dia melihat ada sosok dan ternyata itu sudah menjadi tulang belulang ya, jadi mayat ya teman-teman ya. Nah jadi dia ini kaget ya, nah, dilaporkanlah ini ke polisi ya teman-teman. Nah, polisi pada saat itu di Australia dan dilakukanlah penyidikan. Dan ternyata teman-teman setelah dilakukan penyidikan dan dinyatakan menghilang tidak tahu kemana, jadi dia ini dihilangkan nyawanya teman-teman. Dan pelakunya setelah disidik tahu siapa, pelakunya adalah George itu, tetangga yang baik hati murah hati. Dan kenapa dia melakukan itu, ternyata dia ingin menguasai dari ternak dan pertanian yang dimiliki oleh Frederick tadi ya teman-teman. Jadi ya karena hal itu dia melakukan aksinya itu teman-teman. Nah jadi agak cukup gimana ya teman-teman kasus ini ya, sepertinya korban ini tidak mau tidak mau selesai begitu aja ya teman-temannya. Ya itu yang kasus yang pertama dari Frederick Fischer ini ya teman-teman. Dan yang kedua teman-teman yaitu Jonah Hesterswee. Jadi Jonah Hesterswee ini seorang perempuan ya. Jadi pada musim dingin pada waktu itu daerah Virginia ya Amerika teman-teman, pada tahun 1897 dia ini dinyatakan kecelakaan pada saat itu karena lehernya ini patah ya teman-teman. Dan beberapa dokter dan ahli juga menyatakan bahwa dia ini mengalami kecelakaan. Nah jadi arwahnya ini teman-teman setelah 1 minggu kemudian jadi dia menemui ibunya dan dia berkata seperti ini, apa kabar ibu? Nah jadi kaget ya bahwa arwah dari Jonah Hester ini mendatangi ibunya sendiri dan dia berbicara kepada ibunya bahwa dia sebenarnya tidak kecelakaan dan dia dibilang pada saat itu dia dihilangkan nyawanya oleh orang ya teman-teman. Nah jadi kejadian itu bukan 1 hari saja ya, jadi 4 hari berturut-turut ibunya dari Jonah Fischer ini ya itu didatangi oleh arwah anaknya sendiri ya teman-teman.
gimana tuh? Nah, jadi dia tidak mau diselesaikan ini ya, karena memang dia memang tidak di kecelakaan ya, akibat anunya meninggalnya. Ya, tidak tahu kejadiannya seperti apa, dan akhirnya ibunya mengikuti petunjuk itu dan otopsi ulang, dan beberapa penyidik menyelidiki kasus Jonah Hester ini teman-teman. Ternyata pelakunya adalah Edward ya teman-teman. Ada Edward itu tetangganya sendiri, dan memang itu dihukum ya. Namun si Edward ini akhirnya meninggal dunia setelah 2 tahun dihukuman karena mengalami penyakit. Nah, itu 2 kasus ya teman-teman, itu arwah sendiri. Jadi poinnya ini bahwa emang ada ya teman-teman seperti itu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Komen di bawah. Yang ketiga yaitu Teresia Basa. Pada tanggal 21 Februari 1977 ya teman-teman, ini di apartemen di daerah Chicago itu mengalami kebakaran. Nah, jadi pemadam kebakaran ke situ dan akhirnya ditemukan sebuah korban ya. Jadi luka bakar yang diperkirakan penyidik pada saat itu umurnya sekitar 47 tahun ya teman-teman. Setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian ternyata sahabat dari Teresia Basa ini ya teman didatangi oleh sosok Teresia Basa itu tersebut. Jadi nama sahabatnya ini yaitu Dr. Jose. Jadi sahabatnya Dr. Jose ini didatangi oleh arwah dari Teresia Basa, dan dia mengatakan pada saat dia didatangi arwah tersebut, dia sebenarnya bukan meninggal karena kebakaran, namun dia dihilangkan nyawa oleh seseorang ya teman-teman. Jadi dia menjelaskan di situ memang yang melakukan itu yaitu orangnya bernama Alan. Nah, tetangganya ini juga ya teman-teman, dan ternyata pada saat disidik ulang lagi, dan memang ditemukan ada beberapa perhiasan di tempat atau di rumahnya Alan ini teman-teman, orang yang melakukannya itu tadi teman-teman ya. Nah, jadi zaman dulu di Amerika mungkin ya kita belum ada CCTV kali ya pada tahun 1977 atau seperti itu. Jadi mungkin ya penyidik itu kurang ya. Nah, namun ada aja ya seperti itu ya. Mungkin tidak tenang arwahnya atau bagaimana. Nah, tapi memang kejadian seperti ini memang ada ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman 3 kejadiannya itu. Dan yang keempat yaitu Maria Marten. Jadi pada tahun 1882 William Corder, pelaku ini menyangka bahwa untuk tindak kejahatannya ini menghilang begitu saja. Ternyata tidak teman-teman, ini terbukti lagi oleh arwahnya Maria Marten ini ya, yang meninggal ini ya teman-teman. Dia mendatangi ibu tirinya pada saat itu malam ya. Ibu tirinya bercerita bahwa dia didatangi oleh arwah Maria Marten ini. Dan pada saat itu dia ditunjukkan tempat dari jasad Maria Marten ini. Nah, pada awalnya Maria Marten ini dikatakan menghilang ya, dan dia menulis surat bahwa dia hidup dengan pria lain ya. Jadi pergi jauh dari situ. Ternyata tidak teman-teman. Nah, pada saat ibunya ini didatangi oleh Maria Marten, ternyata teman-teman, setelah didatangi diberi petunjuk seperti itu ibu tirinya dengan suaminya, dan akhirnya mendatangi sebuah gudang ya, tunjuk yang seperti gudang itu berwarna merah, dan ternyata teman-teman di situ adalah korban itu ya teman-teman. Nah, pada saat disidik lebih lanjut ternyata yang melakukan yaitu William Corder. Nah, itu pelakunya. Padahal ini sudah dianggap sudah lewat ya polisi, namun ketika arwah tersebut tidak terima, dia mendatangi seseorang dan akhirnya ditemukan pelakunya ya teman-teman ya. Dan yang kelima adalah Catherine Ballester ya teman-teman. Ya, jadi Catherine Ballester ini diketahui sudah tidak bernyawa teman-teman, beberapa mungkin tusukan, dan pada saat itu orang-orang tidak bisa menemukan pelakunya ya teman-teman. Namun pada saat orang melayat, nah ini ibunya ini tiba-tiba dibisiki oleh arwah Catherine Ballester tadi teman-teman. Nah, dan dia berbisik kepada ibunya itu Baba, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi Baba itu nama seseorang teman-teman. Akhirnya diselidiki langsung, diperiksa, dan ternyata memang pelakunya itu adalah Baba ya teman-teman.
Nah, jadi seperti itulah arwah-arwah yang menyelesaikan kasusnya sendiri ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman percaya? Tapi well ya, di dunia ini banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa kita ukur ya teman-teman ya. Seperti itulah ya hidup di bumi ini, kita tidak tahu seperti apa ya teman-teman. Ya, 5 kejadian atau kasus yang diselesaikan oleh arwah itu sendiri. Nah, oke, bright people, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Tunggu berita dari saya. Kasus-kasus aneh-aneh yang ada di dunia ini. See you in the next video.